Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim wa barik ala Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu la dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah, puji serta syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala kita sampaikan. Semoga apa yang Allah berikan kepada kita ini dapat kita jalankan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tersampaikan ke penghulu alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, istri-istrinya, keturunan-keturunannya, dan terkhusus seluruh pengikutnya yang berusaha istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Jemaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, tidak terasa sebentar lagi kita kedatangan bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang begitu penuh barokah, bulan pendidikan yang memberikan pendidikan khusus kita dan keluarga kita. Dihitung memang terasa begitu lama, tapi ketika kita jalani terasa begitu sebentar dan amat sangat tersebentar. Ramadan pun ketika kita hitung dengan harinya mungkin 29 atau 30 hari, namun ketika kita jalani sungguh amat sangat sebentar, mungkin hanya beberapa detik saja sudah terasa Ramadan meninggalkan kita. Mari jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, Ramadan ini kita jadikan Ramadan yang terbaik untuk diri kita dan keluarga kita. Jangan sampai Ramadan meninggalkan kita tidak menyisakan sesuatu yang bermakna, sesuatu yang berarti, yang dapat kita petik, yang mempunyai hikmah untuk kehidupan kita. Mungkinkah kita akan bertemu dengan Ramadan berikutnya? Mari kita jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir untuk kita, dan kita jadikan Ramadan ini Ramadan yang sukses. Karena perintah menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat, sadaqallahul azim. Di dalam surah Al-Baqarah tadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hanya beberapa hari saja tertentu, kita ini tidak lebih dari 29 atau 30 hari kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Maka dari itu, tanpa mengetahui seluk-beluk dan keutamaan ragam amal dalam bulan suci Ramadan, bisa jadi Ramadan yang singkat ini, Ramadan yang penuh arti ini akan benar-benar berlalu begitu saja. Nyaris tanpa amal, kenangan, manfaat yang bisa kita raih, yang begitu berarti untuk menjadi kenangan buat kita. Mari, jemaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikan momentum bulan suci Ramadan di tahun ini menjadikan momentum yang terbaik yang bisa kita lakukan, yang bisa kita berikan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, setidaknya ada 5 kunci sukses Ramadan yang bisa kita jalankan dengan baik. Insya Allah ketika kita menjalankan ini dengan baik, akan menjadikan Ramadan kita lebih berharga, lebih terasa, lebih berkah, lebih bermakna. Dengan 5 hal tersebut kita bisa meniti hari-hari Ramadan dengan penuh amal yang baik dan disyariatkan. Adapun 5 hal itu, yang pertama adalah menghayati hikmah dan manfaat puasa Ramadan bagi kita. Jika seseorang memahami maksudnya, hikmah dan manfaatnya dari apa yang dilakukannya, maka tentulah ia akan menjalankannya dengan penuh ringan dan senang hati, gembira, ikhlas. Maka begitu juga ketika kita melaksanakan berpuasa di bulan suci Ramadan ini, kita akan benar-benar mampu menghayati hikmah puasa. Maka insya Allah ibadah yang kita lakukan yang terasa, yang terlihat berat, ini terasa ringan ketika kita jalani dengan penuh kekhusyukan, dengan hati yang riang. Karena di bulan suci Ramadan, salah satu diantaranya yaitu menjadi madrasah ketakwaan kita dalam diri kita, menjadikan pendidikan untuk kita, menjadikan disiplin untuk kita, untuk meraih ketakwaan terhadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana isyarat Al-Quranul Karim ketika kita berbicara kewajiban puasa, yaitu la'allakum tattaqun, agar supaya engkau bertakwa atau menjadi orang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah puasa yang lain adalah menggugurkan dosa-dosa kita yang terdahulu, sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat seputar keutamaan ibadah puasa Ramadan. Puasa berikutnya tentu saja menjadikan kemuliaan tersendiri bagi yang menjalaninya saat hari kiamat nanti. Jangankan amal ibadahnya, bahkan bau mulut orang yang berpuasa pun menjadi tanda kemuliaan tersendiri di akhirat nanti. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Wala khulufu fami shaimi atyabu indallahi min rihil misk." Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada bau minyak kasturi. Hadis riwayat Muslim. Dengan memahami hikmah puasa yang begitu besar dan mulia bagi diri kita, maka insya Allah membuat kita lebih semangat dalam menjalani hari-hari puasa kita di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Yang kedua kiatnya adalah mengetahui fikih dan aturan-aturan di dalam ibadah puasa Ramadan. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, "Seorang faqih ahli ilmu agama lebih ditakuti setan daripada 1000 ahli ibadah tanpa ilmu." Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis di atas menegaskan kepada kita tentang bagaimana urgensinya beribadah itu harus dengan ilmunya. Bahkan salah satu syarat diterimanya ibadah adalah ittiba atau sesuai aturan dan sunnah Rasulullah SAW. Dalam kaitannya dengan puasa, sungguh ibadah ini mempunyai kekhususan dalam aturan fikihnya yang berbeda dengan yang lainnya. Para ulama pun menjadikan bab puasa sebagai pembahasan khusus dalam kitab fikihnya. Kita perlu mengkaji ulang, bertanya dan mempelajari apa yang belum sepenuhnya kita yakini atau kita ketahui, agar kita mampu menjalani ibadah puasa ini dengan baik tanpa keraguan sedikit pun. Hal ini penting kita ketahui utamanya tentang apa-apa yang dibolehkan, apa-apa yang membatalkan, siapa saja yang boleh berbuka, dan apa konsekuensinya. Mari kita sempatkan dalam hari-hari ini untuk kembali mengkaji ilmu fikih
tentang puasa bulan suci Ramadan. Tidak ada kata terlambat untuk sebuah ilmu ibadah yang mulia. Karena dengan ilmu ibadah-ibadah yang kita jalani tentu akan jauh berbeda. Ketika kita menjalani dengan penuh ilmu yang kita dapat, maka ibadah yang kita jalani ini menjadi ilmu ibadah yang begitu bermakna, ibadah yang begitu berarti, sehingga kita tidak terbawa atau tidak ragu-ragu, tidak was-was dan menjalani setiap ibadah-ibadah yang kita jalani ketika kita memiliki ilmu. Yang ketiga, kiatnya untuk menjadi diri kita sukses dalam menjalani ibadah puasa Ramadan, yaitu menjaga puasa kita agar tetap utuh pahalanya. Yang dimaksud menjaga puasa kita adalah upaya untuk menjadikan pahala puasa kita itu utuh. Dua cara yang harus kita lakukan dalam kaitannya dengan hal ini. Yang pertama, menjalani sunnah-sunnah puasa serta menjauhi hal-hal yang bisa mengurangi pahala dan hikmah puasa itu. Adapun sunnah-sunnah puasa antara lain yakni mengakhiri sahur dengan menyegerakan berbuka. Sunnah-sunnah yang sederhana ini adalah bagian dari kemudahan dan keindahan dalam syariat Islam. Kita diminta mengakhiri sahur sebagai persiapan untuk menjalani puasa seharian. Begitu pula kita diminta menyegerakan berbuka sebagaimana kebutuhan fitrah manusia yang harus diperhatikan. Sunnah puasa lainnya adalah dengan berdoa sebelum dan saat berbuka, serta berbuka dengan seteguk air dan kurma. Semoga sunnah yang sederhana ini bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan merayakan pahala puasa kita di bulan suci Ramadan. Jemaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, menjaga puasa juga menjadi segala sikap dan tindakan yang akan mengurangi keberkahan puasa kita, seperti marah tiada gunanya, emosional, berdusta dalam perkataan, riba maupun kemaksiatan yang lain-lainnya. Itu semua akan mengurangi pahala puasa kita ketika kita menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Hal-hal semacam di atas selain dilarang secara umum bagi seseorang muslim, juga akan mempengaruhi kualitas puasanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jauh-jauh hari Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita, betapa banyak orang berpuasa tapi tidak mendapat pahala. Orang sholat malam tarawih tapi tidak mendapatkan apa-apa selain begadang saja. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Kita ambil perjalanan dari hadis di atas untuk kemudian meniti hari-hari Ramadan kita dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh perhitungan. Siapapun kita tidak akan pernah rela jika hanya mendapat lapar, dahaga, haus. Yang kita harapkan adalah pahala amal-amal yang Allah ridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, menghiasi puasa kita dengan ragam amal yang disyariatkan dalam bulan Ramadan. Sungguhnya ibadah dalam bulan suci Ramadan bukan hanya puasa saja, tapi banyak ragam ibadah yang juga disyariatkan dalam bulan suci Ramadan. Mari kita hiasi bulan suci Ramadan kita dengan ibadah-ibadah mulia tersebut, agar Ramadan sebagai bulan pendidikan, madrasah ketakwaan kita benar-benar hadir di dalam kehidupan kita, keluarga kita. Rasulullah SAW pernah memberikan contoh pada kita bagaimana beliau menghiasi hari-hari Ramadannya dengan penuh tadarus, tilawah Al-Quran, memperbanyak sedekah, sholat tarawih. Sholat tarawih yang dilaksanakan bukan melihat sholat tarawih lama atau tidaknya sholat tarawih itu yang dilaksanakan. Memberikan hidangan berbuka puasa, menjalankan istighfar di masjid pada 10 hari terakhir. Jika kita ingin merasakan Ramadan yang berbeda dan begitu bermakna, tentu menjadi penting buat kita untuk menghiasi Ramadan di tahun ini dengan amal ibadah. Berkahan bulan suci Ramadan akan begitu terasa paripurna dalam hati kita ketika kita menjalankan apa yang seperti Rasulullah contohkan, bertadarus Al-Quran, melaksanakan sholat tarawih dengan penuh hikmah, bukan mencari sholat tarawih yang cepat ataupun yang lambat, memberikan sedekah kepada yang berpuasa. Bahkan Rasulullah istikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jemaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kiat yang kelima yaitu mempertahankan atau menjaga semua amal dengan istiqamah dari mulai Ramadan hingga berakhirnya Ramadan. Bulan Ramadan dipenuhi dengan banyak amal yang sungguh akan melelahkan sebagian besar orang.
Karenanya kita sering menjadi saksi bagaimana kaum muslimin berguguran dalam perlombaan Ramadan ini sebelum mencapai garis finishnya. Salat tarawih di masjid mulai menyusut sedikit demi sedikit seiring berlalunya hari-hari di awal Ramadan. Karenanya ini merupakan hal yang tidak bisa dibantah, adalah jika kesuksesan Ramadan tergantung dari keistiqomahan kita menjalani semua kebaikan di dalamnya hingga akhir Ramadan tiba. Syariat kita yang indah pun seolah memberikan motivasi di ujung Ramadan agar kita bertambah semangat dalam beribadah, yaitu dengan menurunkan malam Lailatul Qadar yang mulia. Rasulullah SAW pun menjalankan istikaf untuk menutupi bulan keberkahan ini. Beliau juga bersungguh-sungguh di penghujung Ramadan. Ibunda Siti Aisyah menceritakan kepada kita, dalam Nabi SAW ketika masuk 10 hari yang terakhir Ramadan, menghidupkan malam, membangunkan istrinya dan mengikat sarungnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akhirnya marilah kita berusaha menjalankan 5 kunci sukses atau 5 kiat sukses di bulan suci Ramadan ini, agar usaha kita mendapatkan keberkahan, kesuksesan dalam menjalankan ibadah bulan suci Ramadan benar-benar terasa dengan baik dan optimal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan apa yang kita lakukan, memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan ibadah-ibadah kita. Demikian kiranya yang dapat Al-Fakir sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, itu semata-mata kekurangan dari Al-Fakir pribadi. Dan apabila di dalamnya terdapat kebenaran, maka kebenaran itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ridha wal inaya. Wallahu mu'afiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.